Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dinta Nabila di podcast Humaniora UIN Malang Official. Nah, kali ini saya kedatangan tamu super spesial. Kita sapa dulu dengan Bapak Haji Abdul Wahid SSBID MPDI. Yeah. Betul ya Pak Betul. Wahid Betul. ya? Saya manggilnya Pak atau Ustadz aja deh ya, Ustadz aja ya. Ya, saya nanya Ustadz, Bapak. Wahid, Ya. Ustadz Wahid. Ustadz Wahid ini sekarang mengajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, tepatnya di Pusat Bahasa, betul nggih? Betul. Ya. Nah, Ustadz ini pernah menjadi staf ahli kedutaan besar di Baghdad, betul nggih? Betul. Betul nggak Ustadz? Nah Iya. ini kita mau sharing-sharing kok bisa sih bisa jadi staf ahli di kedutaan besar di Baghdad gitu. Iya. Awalnya saya memang kesibukan di sini di UIN mengajar saat itu ya di Fakultas Humaniora, juga di Pusat Bahasa di PKBBA. PKBB. Ya, program khusus pengembangan bahasa Arab di kampus kita ini. Nah, di saat kami beraktivitas dalam mengajar itu, saya dipanggil oleh pimpinan kita, beliau Dr. Fanani sama Dr. Isyraqun Najah yang kita kerap panggil Gus Is. Beliau mencari saya melalui Dr. Halimi Zuhdi. Ustadz Halimi. Iya, Ustadz Halimi ini, dekan 1 sekarang ya. Sekarang, Wakil dekan 1 kan? Wakil dekan. Iya, wakil dekan 1. Nah, akhirnya saya menghadap beliau, dan ketika saya sampai ke Gus Is, saya sampai ke Pak Fanani, beliau menyampaikan bahwa mitra kita, mitra UIN ini dari Kementerian Luar Negeri, ada duta besar yang mencari sekretaris pribadinya. Sekretaris pribadi ini artinya nanti akan menemani beliau mau bertugas ke Irak, dan syaratnya hanya satu, bisa bahasa Arab, bisa secara tulis, bisa secara lisan, karena nanti akan menerjemahkan beliau, baik beliau secara talk atau dalam pembicaraan beliau, ataupun dalam tulisan beliau, sehingga terjemah itu bisa fauriyah, artinya terjemah langsung, atau terjemah secara tulisan. Ya. Dan saat itu yang daftar tidak hanya dari kita, dari UIN. Dari UIN ini kalau tidak salah saat itu ada 2 atau 3 orang dari UIN Maliki ini. Terus belum dari kampus-kampus lain. Ya. Jadi sempat memang bersaing saya, ya Ustadz? Ya? Memang bersaing ya? Memang bersaing. Sempat dengar kabar bahwa jumlah pendaftar itu lebih dari angka 100. Dari berbagai seluruh Indonesia? Iya, seluruh Indonesia. Karena memang beliau, Bapak Duta Besar ini mencari, melewati jaringan beliau, koneksi beliau, sahabat beliau, memang dicarikan orang yang bisa bahasa Arab lah kira-kira. Yang memang berkompeten di bidang itu? Memang berkompeten di bidang itu. Awalnya kami diwawancara melalui telepon, by phone, oleh Kementerian Luar Negeri, oleh stafnya Pak Dubes ini. Dan yang lolos nanti akan diwawancara langsung ke Jakarta dengan Bapak Duta Besar. Nah, ketika itu dari UIN saya yang dipanggil untuk ke Jakarta. Nah, dari kampus-kampus lain tentunya ada, sehingga di Jakarta saya ketemu dengan 3 sahabat saya atau 3 kompetitor saya ya, yang sama-sama bahasa Arabnya tentu di atas rata-rata. Dan akhirnya Pak Jenengan menyisihkan 100 orang lebih. Dan akhirnya saya yang dipilih oleh Bapak Duta Besar ya, untuk menemani beliau. Oke. Nah Ustadz, dari perjalanan mulai dari studi, ini kan saya lihatnya itu Pak Jenengan memang tertarik dengan dunia bahasa Arab. Betul. Itu apa yang membuat Jenengan sebegitu cintanya dengan bahasa Arab? Iya, kesukaan saya terhadap bahasa Arab itu sejak kecil. Sejak saya masih di madrasah ibtidaiyah. Sejak tingkat dasar ya? Iya, sejak tingkat dasar. Saya memang di antara pelajaran yang saya senangi adalah bahasa Arab.
sehingga nilai rata-rata tidak turun dari 8. Kalau kemudian nilai maksimum itu 10, maka nilai saya tidak kurang dari 8. Ya 9, ya 10, kira-kira begitu angka di bahasa Arab itu. Dan dengar bahasa Arab itu asyik bagi saya. Asyik ya. Iya, jadi sejak kecil saya memang suka bahasa Arab karena merasa ketika mendengar bahasa Arab itu asik. Ditambah lagi kalau kami kan tinggalnya di kampung, menjelang sholat kan pasti ada ngaji Al-Quran, dan itu semakin membuat saya cinta, saya asik dengan bahasa Arab itu. Nah, ketika saya dimundokkan oleh orang tua saya ke Banyuanyar, Al-Hamidi Banyuanyar, di Pamekasan sana, saya juga menyibukkan diri atau mengikuti aktivitas pondok yang ekstra Yang berhubungan dengan bahasa Arab. yang berhubungan dengan bahasa Arab. Jadi saya kemudian tinggal di markas bahasa Arab di pondok. Nah, karena kami tinggal di markas bahasa Arab itu, karena markas bahasa Arab punya kegiatan-kegiatan yang menunjang untuk penguasaan bahasa Arab seperti lomba, pidato, terus kemudian kunjungan ke berbagai markas bahasa Arab di pondok-pondok lain di Madura. Itu semakin membuat bahasa Arab itu kental dalam Makin tertarik lagi ini buat mendalami bahasa Arab. Betul, sehingga teman-teman itu sering bilang yatalahham wa yataladdam. Enggak tahu istilah ini benar atau apa, atau bahasa kita yang kemudian diarabkan. Yatalahham wa yataladdam itu artinya mendarah daging. Talahhama, taladdama itu kan tafa'ala. Jadi kayak bahasa Arab itu saya banget gitu. Kira-kira begitu. Ya, kira-kira begitu. Ya. Ini Ustadz, saya ada yang menarik nih di gelarnya Ustadz. Ini kan ada SS BEd, Bachelor of Education. Iya. Itu S1-nya di UIN Malang, jurusan sastra Arab juga. Iya, jadi saya masuk UIN saat itu Stein di sini. Oh, masih Stein. Masih Stein, namanya Stein. Ya, sekolah tinggi apa Islam negeri kan begitu. Jadi lanjut ke iya, jadi saya masuk di Stein di Fakultas Humaniora di jurusan sastra Arab. Sastra Arab. Tapi kemudian itu saya lakoni 2 tahun di sini. Terus lanjut ke Riyadh, ke King Saud University atau Jamiatul Malik Saud. Itu gimana ceritanya Ustadz, kok bisa? Iya, jadi saat itu saya aktif di Intra, di HMJ lah, di HMJ. Saya aktif di HMJ, kalau ada tamu-tamu dari Timur Tengah, kami yang HMJ ini sibuk gitulah. Sehingga saya sering jadi MC. Kalau ada acara di kampus ini saya sering MC. Nah, kemudian suatu saat saya dipanggil oleh lagi-lagi Dr. Fannani, karena beliau itu hubungan internasional. Oh, iya. Ya. Saya dipanggil beliau saat itu, "Hei, kamu mau kuliah keluar enggak?" "Keluar kemana?" "Saat ini peluangnya ada ke Malaysia," kira-kira begitu. Ada ke Malaysia, ada ke Leipzig 2 saat itu. Terus saya bilang, "Aduh, enggak ada yang Timur Tengah, Ustadz," saya bilang gitu. "Timur Tengah kemana?" Nego-nego ini. Iya, nego-nego. Ke Mekah. Ke Mekah, saya bilang gitu. Jamiatul Ummul Qura, saya bilang gitu. Atau di Madinah, Jamiah Islamiyah Madinah, saya bilang gitu. Yang sekalian Timur Tengah kan ya? Iya, kalau kenapa demikian? Karena menurut saya ketika saya bisa kuliah di situ, maka kemungkinan untuk haji, kemungkinan untuk umroh itu terbuka lebar lah, kira-kira begitu, karena sudah ada di situ. Betul. Beliau bilang tidak ada sekarang, yang ada peluangnya ke Malaysia, terus ke Leipzig Jerman. Terus saya sampaikan ke beliau, jangan dulu lah kalau begitu, nanti barangkali ada peluang yang ke Timur Tengah, saya pilih ke Timur Tengah. Pada hal yang bersamaan, karena saya aktif di HMJ, saya biasa menulis. Ya, saat itu saya menulis cerita fiksi sebenarnya.
semi lah, fiksi atau realita, tapi saya bumbukan menjadi cerita fiksi. Itu nulisnya pakai bahasa Arab? Pakai bahasa Arab. Oke. Pakai bahasa Arab. Ini sebenarnya cinta maba ini. Cinta bersemi di awal-awal kuliah. Bukan saya tentunya, tapi teman saya. Teman saya ini jatuh hati atau cinta atau apa sama teman angkatan 2002. Angkatan 2002. Nah, tapi kemudian cinta itu bertepuk sebelah tangan. Terus jadi inspirasi Ustadz untuk menulis itu. Jadi inspirasi saya untuk nulis, sehingga saya kemudian tulis itu dalam cerita, namanya judulnya itu Buka Usurur Awil Huzni. Ini tangis bahagia atau tangis derita, kira-kira begitulah. Kalau nanti dilihat di majalah Al-Hujum, majalahnya PKBBA, kalau tidak salah itu terbitan 2003 kalau tidak salah. Di situ akan ada cerita Buka Usurur Awil Huzni. Itu tulisan saya. Singkat cerita, kampus ini mengirimkan majalah Al-Hujum ini yang edisi itu ke berbagai perguruan tinggi termasuk ke Ummul Qura. Nah, ketika sudah sampai ke Ummul Qura, 1 tahun berikutnya di sini ada dosen tamu dari Ummul Qura, namanya Syekh Yahya Al-Ja'fari. Nah, ketika masuk kelas ngabsen terus ketemu dengan nama Abdul Wahid, dia tanya, "A anta Abdul Wahid alladhi kataba fi majallatil Hujum?" Kamu yang nulis cerita ini ya? Gitu ya? Kamu yang nulis cerita ini di majalah Al-Hujum itu. Beliau baca cerita jenengan? Beliau baca tulisan saya yang ada di majalah Al-Hujum itu. Terus saya sampaikan beliau, iya, dzaka ana, itu memang saya. Terus akhirnya beliau, saya ingin bicara sama kamu nanti selepas perkuliahan. Akhirnya beliau menawarkan beasiswa ke Arab Saudi, ke King Saud University. Saat itu ada 2 atau ada 4 tepatnya, 2 dari dosen, 2 dari mahasiswa. 1 yang dari dosen memundurkan diri, 1 yang dari mahasiswa memundurkan diri. Tinggal 1 dari dosen dan 1 dari mahasiswa, saya, dan yang dari dosen adalah Dr. Bahruddin, Dr. Uril Bahruddin. Nah, Ustadz, waktu itu kan S1-nya 2 tahun ya, tapi ini ada gelar sarjana sastra, apakah itu double degree atau gimana? Iya. Kuliah di sana sambil kuliah di sini? Jadi di Malik Saud itu, kalau mahasiswa luar negeri harus ngambil persiapan bahasa, i'dadul lughah namanya. I'dadul lughah itu ada di jurusan yang namanya al-lughah wa thaqafah, bahasa dan budaya. Nah, semua teman-teman masuk di al-lughah wa thaqafah ini, qismul lughah wa thaqafah. Ini masa kuliahnya 3 tahun kalau dari 0. Bisa cepat, bisa 2 tahun, bisa 1 tahun, sesuai hasil tes. Nah, kemudian kebetulan saya yang termasuk yang cepat, jadi yang 1 tahun. Sehingga pada tahun berikutnya kami diterima di S1 di Fakultas Tarbiyah. Ini berbeda, yang tadi itu miliknya Ma'had, miliknya institutnya kampus Malik Saud. Di situ ada 3 jurusan, 1 I'dadul Muallimin, yang kedua Tadribul Muallimin, yang ketiga adalah Al-Lughah wa Thaqafah. I'dad sama Tadribul Muallimin ini setingkat S2, setara S2 kalau di kita, sehingga kalau punya ijazah I'dad atau Tadrib, maka bisa melanjutkan ke doktoral. Sementara Al-Lughah wa Thaqafah ini itu sebelum S1. Jadi ini memang dipersiapkan kebahasaan atau i'dadul lughah, persiapan bahasa yang diberikan kepada teman-teman mahasiswa yang dari luar Saudi. Akhirnya ketika saya diterima di S1 itu, saya masuk di Fakultas Tarbiyah di Qisam Al-Tafsir wal Hadith. Oh, lebih ke keislaman. Lebih kepada kajian keislaman, tafsir dan hadis. Di situ selesai 4 tahun, ya normal.
Yang sebelumnya yang 3 tahun itu jadi 1 tahun. Jadi rata-rata kalau semuanya kuliah saya itu di Arab Riyadh. Saudi, di Riyadh itu 5 tahun. Terus kembali ke Indonesia? Terus kembali ke Indonesia. Langsung mengajar atau? Iya, saat itu sebenarnya saya ketika Swan atau bertemu kepada Prof. Mujiara Harjo saat itu, saya pamit ke beliau untuk kuliah ke Malaysia ngambil S2. Terus sama beliau tidak diperkenankan, tidak usahlah di sini saja. Teman-teman yang ke Malaysia itu jarang yang pulang, ataupun pulang ya lama nanti pulangnya. Kamu ngambil S2 di sini, kamu bantu-bantu kami di sini, ngajar di PKPBA dan aktivitas-aktivitas yang lain. Dan alhamdulillah saya 2010 pulang dari Saudi, 2012 selesai S2 di sini, dan sejak kepulangan saya dari Saudi 2010 itu sampai 2016 awal saya mengajar, lalu 2016 saya berangkat ke Irak sampai 2020. Masya Allah. Nah, Ustadz, waktu ke kuliah di Riyadh itu apakah ada tes atau memang jalur undangan dari profesor itu? Jadi tidak ada tes. Gak ada tes, memang pure undangan ya, dari profesor ya? Saya rekomendasi ya? Betul, saya direkomendasikan oleh fakultas dari sini. Terus saya melampirkan nilai-nilai. Nah, jadi seleksinya melalui pemberkasan istilahnya. Pemberkasan. Iya, tidak dengan ujian. Ujian yang dilaksanakan saat itu adalah ujian itu tadi, penempatan atau penentuan kelas. Ini mau masuk dari awal atau langsung tengah atau langsung expert, kira-kira begitulah. Memang dilihat kompetennya di mana. Betul. Saat itu saya kan berangkatnya saya terlambat sama Dr. Uril ini karena sekarang sudah Prof. Beliau itu Prof. Uril sekarang. Karena visa belum datang, terlambat, kami nunggu visa, terus kemudian tiketnya juga terlambat. Akhirnya keberangkatan kami juga terlambat ke sana. Jadi teman-teman saya, angkatan saya sudah 2 minggu mengikuti kuliah di Malik Saud, saya baru datang. Nah, ketika datang tentu saya diuji sendirian. Nah, akhirnya saya diuji di kantornya Dr. Azaz namanya, dosen Saudi. Interview sekaligus tulis. Oh, sekaligus tulis. Ya, jadi tesnya di sana malah. Tesnya di sana, tes penentuan kelas. Iya, saya disodorkan 100 soal tapi multiple choice semua. Terus saya kerjakan itu, lalu kemudian saya disodorkan 2 kertas kosong, lalu beliau meminta saya untuk menceritakan kaifa ta'limul lughatil arabiyyah fi baladik. Kira-kira begitu. Bagaimana pengajaran bahasa Arab di negara Anda. Ya. Semua saya isi, ya 2 kertas halaman kosong itu saya isi, lalu kemudian beliau baca hasil tes itu. Kami baca yang baik yang multiple choice ataupun karangan bebas itu. Beliau no comment, tidak ada satu kata pun yang beliau sampaikan ketika membaca hasil tes itu. Beliau memandangi saya begini, dipandangilah saya agak lama sama beliau itu. Terus beliau lihat lagi hasil ujian itu, dipandangi lagi saya. Sampai kemudian beliau bilang, saya akan keluar, saya akan bicarakan hasil tes kamu ini dengan tim penguji. Jadi beliau keluar, saya diminta untuk menunggu. Tim admissionnya ya? Iya, selang beberapa lama, lalu beliau bilang, hasil tes menentukan kamu untuk sekolah di S2. Hasil tes kamu menunjukkan kamu sepatutnya kamu masuk di S2. Terus saya bilang, tidak bisa, saya masuk S2 tidak bisa, saya belum punya ijazah S1. Karena di UIN kan masih 2 tahun ya? Iya, saya semester 5 saat itu. Di negara saya tidak boleh lompat-lompat, saya bilang gitu. Ya S1 harus punya, S2 harus punya, sampai S3. Nah kalau ada salah satu ini tidak punya, nanti jadi masalah, saya bilang gitu.
Baru Jadi beliau masalah kalau balik ke Indonesia. kalau balik ke Indonesia, dan pasti kita akan balik ke Indonesia kan, kira-kira begitu. Makanya akhirnya beliau oke, kalau begitu akhirnya saya masuk di Al-Lughah wa Tsaqafah, tapi yang di expert itu hanya 1 tahun. Masya Allah. Hanya 1 tahun. Nah, Ustadz, ketika jenengan kuliah mulai dari S1 sampai lanjut ke Riyadh, itu apakah ada rencana strategi dari Ustadz sendiri hingga bisa masuk ke dunia profesional? Rencana strategi untuk masuk ke dunia profesional, apakah jenengan persiapkan dari kuliah S1 atau bagaimana? Memang ada plan? Saat itu saya hanya bermodal belajar yang tekun, beraktivitas, berorganisasi yang baik. Artinya saat saya kuliah, tidak pernah saya bermimpi saya akan ke Arab Saudi untuk mendapatkan beasiswa, enggak. Ketika saya kuliah, saya tidak pernah bermimpi saya akan menjadi dosen, tidak pernah. Tapi saya kuliah yang baik, terus berorganisasi yang baik. Perkara nanti apa yang didapatkan atau apa yang diperoleh, pasti itu dari hasil tanaman yang saat ini atau saat itu. Tapi tentunya dengan bersungguh-sungguh kan? Bukan bersungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar melalui proses itu dengan ya udah kuliah. Betul. Saya PKBBA itu mungkin di antara yang paling aktif, mahasiswa yang paling aktif di program intensif bahasa Arab itu mungkin saya. Setelah kita kuliah reguler dari pagi sampai siang, lalu kemudian dilanjut PKBBA dari jam 2 sampai jam 8 malam, dalam 1 tahun, alfa saya itu hanya 1 kali. Dan itu bisa dicek. Jadi saya tidak masuk PKBBA, mungkin hanya 1 kali absen. Hanya 1 kali tatap muka. Apalagi mata kuliahnya bahasa Arab kan. Apalagi, iya, karena asik gitu tadi ya. Karena asik gitu. Kenapa itu saya bisa alfa? Karena bapak saya ngirim dari kampung, dari Madura. Beliau ngirim saya, terus kemudian saya terlambat masuk. Meskipun sebenarnya sama bapak suruh masuk saat itu. Tapi saya membayangkan bapak saya lelah karena dari kampung, dari Madura, dari jauh. Saya harus inilah dulu, saya harus nyantailah dulu sama beliau. Meskipun saat itu beliau, enggak, kamu masuk saja. Enggak, saya pakai alasan lah agar saya kemudian bisa nemani bapak saya saat itu. Nyampe ya siang-siang begini, jam 12 nyampe sini, beliau berangkat pagi dari Madura. Nah, ketika beliau pamitan, oke, saya rasa cukup, Cong. Cong itu panggilan leh kalau bahasa Jawa, nak kalau bahasa Indonesia. Saya cukup, saya akan tolak ke Madura. Saya antar ke pintu gerbang sini sampai kemudian dapat angkot ya jurusan Arjosari sana. Nah, ketika beliau sudah naik angkot, saya tidak pulang ke kamar. Tapi saya langsung masuk ke PKBBA. Langsung ke kelas. Langsung ke kelas. Ustadz, berarti Ustadz itu jadi staf ahli di Dubes itu setelah lulus, setelah pulang ke Indonesia ya? Setelah pulang ke Indonesia. Setelah saya ngajar di sini. Setelah ngajar di sini dapat undangan lagi ke Irak. Iya, ke Irak. Ya, jadi menemani Bapak Duta Besar, nama beliau Bambang Antarikso. Ya, beliau memang karir dari Kementerian Luar Negeri yang kemudian beliau minta ditemani ya sebagai bagian dari tugas beliau. Ada orang yang bisa bahasa Arab, ada orang yang bisa menerjemahkan baik dari bahasa Indonesia maupun ke bahasa Arab, ataupun dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Jadi tugas saya di kedutaan adalah menerjemahkan surat-surat yang masuk ke kedutaan. Korespondensi. Ya, utamanya yang ditujukan ke duta besar, ataupun surat yang akan keluar dari kedutaan baik ke kementerian ataupun ke kedutaan-kedutaan besar lainnya yang ada di Irak. Itu ngajar di Indonesia berapa lama? Sejak 2010 sampai 2016. Ngajar di UIN sama di Stitki? Ngajar di UIN sama di Stitki.
Ya, Stitki itu adalah Sampai sekarang. Sampai sekarang. Di Madura itu juga sampai sekarang, Ustaz? Di Madura sampai sekarang. Jadi Stitki itu adalah Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi. Itu perguruan tingginya Pondok Pesantren Banyuanyar Al-Hamidi atau Al-Hamidi Banyuanyar di Pamekasan. Jadi saya mondok di sana dulu setelah lulusan SD, dipondokkan di sana. Jadi sanawiyah aliyah saya di pondok, terus kemudian pondok ini punya perguruan tinggi, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi itu, hingga saya ngajar di sana sebagai wujud pengabdian santri sejak 2013 kalau tidak salah saya ngajar di perguruan tingginya ini. Bahasa Arab juga nggak, Ustaz? Bahasa Arab juga. Sekitar ya berapa tahun sampai sekarang, dari 2013 sampai kemudian 2016 saya berangkat ke Irak. Setelah pulang dari Irak Ngajar balik lagi ke sana di sela-sela atau di hari-hari libur di sini. Di sini kan hari Sabtu dan Minggu kan libur. Jadi saya ngajarnya di sana, dipaskan di hari liburnya UIN sebagai wujud pengabdian ke alma mater kami yang di sana. Allah. Nah, apakah ke depan Ustadz ada plan untuk kembali lagi ke dunia profesional luar negeri atau? Iya, sebenarnya kapan hari itu sudah ditawari lagi. Kemana itu, Ustadz? Iya, ke salah satu negara Timur Tengah juga lah, negara-negara berbahasa Arab. Ya, karena ya kami punya teman-teman yang baik di Kementerian Luar Negeri itu, sehingga kalau ada peluang-peluang seperti ini pasti dapat informasi. Nah, hanya saja saat itu saya minta maaf belum bisa ke luar negeri lagi karena satu, saya baru pulang dari Irak. Yang tentu negara Irak itu spesial sekali. Kenapa spesial? Karena memang kondisi negara Irak tidak seperti negara-negara yang lainnya. Saat itu masih lagi gencar-gencarnya memerangi ISIS. Ya, dan alhamdulillah ISIS juga dapat ditaklukkan oleh pemerintah Irak. Sehingga kondisi perang yang seperti itu tidak memungkinkan kami itu artinya baik ke diplomat maupun lokal staff, maupun lokal staff untuk membawa keluarganya ke Irak. Nah, dalam kurun waktu 4-5 tahun itu tidak bawa keluarga, tentunya ketika pulang ke Indonesia ingin berlama-lama dulu sama keluarga. Apalagi anak-anak sekarang butuh perhatian, satu masuk TK, yang satunya sudah kelas 4 SD. Ya, di usia-usia ini saya rasa kebersamaan atau perhatian dari orang tua itu sangat penting. Berarti rencana ada sebenarnya, tapi bukan sekarang mungkin. Rencana ada, tapi bukan ya? Untuk sekarang. Masya Allah. Jadi memang perjalanan Ustadz ini dari tingkat dasar sampai jadi staf ahli kedutaan besar di Irak itu memang sumbernya itu dari kecintaan bahasa Arab, betul iya. Pak Ustadz? Saya jadi ingat pesan dari guru saya, namanya beliau Al-Ustadz Ghazali Salim. Beliau pengajar saya di pondok dan di beberapa pondok yang lain di Madura. Beliau yang mengajarkan bahasa Arab. Beliau alumni Madinah. Ketika saya dan teman-teman ikut kursus di kediaman beliau di Pamekasan sana, beliau di awal-awal pertemuan ngasih sambutan sekaligus motivasi untuk teman-teman. Lalu di antara motivasinya itu beliau berkata begini, "Lan tamuta ju'a idza ajadta al-lughatal arabiyyah." Kamu tidak akan mati kelaparan jika kamu menguasai bahasa Arab. Masya Allah. Dan Ustadz sendiri merasakan itu. Dan saya merasakan itu. Nah Ustadz, kita punya merchandise nih spesial buat Ustadz dari Fakultas Humaniora. Iya. Ini dia Ustadz, merchandise-nya bisa dibuka. Weh, saya terima ya. Iya. Keren kayaknya ini. Memang humaniora itu
selalu keren, penuh inovasi. Nah, itu karena kita punya slogan baru, Ustadz. Iya, gimana? Ini, change the wind. Oh. Bisa ditunjukkan ke kamera, ya. Ustadz? Kita berdiri mungkin? Oh, berdiri. Nggak Usah, Ustadz, duduk Nggak aja usah. deh kayaknya ya. Cukup ya? Ya, cukup. Ini nih. Nah, change the wind. Nah, semoga dari slogan baru ini bisa memberi semangat mahasiswa-mahasiswa untuk selalu berkarya. Pastinya. Ya, dan itu yang selalu diharapkan, bahwa apapun yang kita katakan, apapun yang kita bicarakan harus selalu positif, karena pembicaraan kita adalah doa. Semoga ini juga menjadi doa baru agar kita menjadi pemenang-pemenang di masa-masa yang akan datang. Sukses Humaniora. Sukses Change Humaniora. the wind. Oke teman-teman, sampai sini dulu podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast Humaniora UIN Malang Official selanjutnya.